mengenai cara hidup yang bahagia, cara hidup yang tidak sia-sia ini, Allah menuliskannya dalam Al-Quran. Satu surat khusus diawali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sumpah, menyatakan bahwa inilah keadaan kalian. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wal 'asr, demi masa, demi masa, demi waktu. Waktu apa ya Allah? Nih kalian hidup di atas muka bumi ini kan menghadapi waktu nih kalian semuanya. Nah, terhadap waktu-waktu ini Allah Subhanahu wa taala kasih tahu, innal insana lafi khusr. Semua manusia hidupnya sia-sia. Semua manusia hidupnya rugi. Semua manusia lelahnya nggak berarti. Semua manusia mereka jadi nggak punya nilai apa-apa, kata Allah. Kebanyakan hidup manusia nih nggak ada artinya, rugi, begitu ya, nggak bermakna, lelah mereka nggak ada artinya apa-apa. Allah kemudian kasih tahu, kecuali kalau kamu bisa nempuh ini, kata Allah, ini jalan bahagia kalian, jalan senang kalian, biar kalian nggak mudah lelah. Apa itu ya Allah? Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. 3 hal kalau kalian lakukan menjadikan kalian menjadi bermakna hidupnya, bahagia hidup kalian di dunia sebelum akhirat, hingga kalian mendapatkan seindah-indah kebahagiaan nanti di hari akhirat. Dan teman-teman sekalian, 3 hal ini kalau kau mengerjakannya, kalau kau memilikinya, maka akan membuatmu tidak mudah lelah, karena kamu menjadi lillah. Gimana itu 3 hal tersebut? Yang pertama, illal ladzina amanu. Kedua, wa amilus solihat. Ketiga, tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. 3 hal tersebut. Teman-teman sekalian saya muliakan, yang pertama beriman. Beriman. Jangan pernah lupa sama Allah. Jangan pernah lupa sama Allah. Kalau Allah yang menjadi tempat tujuanmu, kalau Allah yang menjadi satu-satunya tujuanmu, kamu tidak akan mudah lelah, teman-teman sekalian. Dan saya mendapati orang-orang yang seperti itu nggak mudah lelah, karena mereka lillah, karena mereka imannya luar biasa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya punya guru namanya Khubabah Nur Abdul Habib Muhammad Al-Haddar. Ini orang yang saya lihat dalam hidupnya paling sedikit waktu tidurnya. Beliau itu, teman-teman sekalian, tidurnya dalam 1 hari 1 malam hanya sekitar 2 jaman aja. Saya banyak mendampingi beliau, terutama ketika beliau datang ke Indonesia berdakwah. Jadi saya cerita ini bukan sebagai dongeng atau katanya. Saya melihatnya dengan mata kepala saya sendiri, teman-teman sekalian. Gitu. Beliau mengajar, beliau berdakwah. Kalau di negerinya, beliau menjamu tamunya. Tadi pagi ada yang sarapan di sini 200 orang. Dan itu beliau turun di dapur masak. Habis selesai masak semuanya buat 200 tamu. Kita sih mau undang 200-an tamu rencananya dari sebulan sebelumnya. Itu pun kagak pakai masak, ngorder catering padahal. Dan kita habis itu istirahatnya seminggu. Masya Allah. Beliau, teman-teman sekalian, habis selesai masak rapi-rapi kemudian ngajar, ngisi majelis. Habis selesai itu beliau kemudian pulang, baca dzikir, baca ini, nemuin tamu. Wah, Masya Allah, Masya Allah. Ngurusin anak.
Anaknya berapa banyak? 10 orang. 10-10-nya. Beliau melahirkan dengan normal, beliau melahirkan, mendidik mereka dengan sebenar-benarnya pendidikan. Beliau susuin, beliau urusin semuanya. Ya Allah, ya Allah, Masya Allah. Nggak ada capek-capeknya gitu. Saya ngelihatnya, ya ampun, subhanallah nih orang. Saya membayangkan, tiap saya lihat beliau, teman-teman sekalian, saya membayangkan, ini malaikat rokib nggak selesai-selesai nih, nyatetin amal ibadahnya beliau gitu. Dari ini, habis selesai ini lagi, habis selesai ini lagi, belum zikir, belum, ya Masya Allah, Masya Allah. Sementara kita nih kira-kira antara rokib sama atid. Saya ikut sekalian yang saya muliakan, satu hari menantu beliau cerita, waktu kedatangan beliau sekitar 3 tahunan yang lalu, 4 tahunan yang lalu di Indonesia, ada menantunya bercerita. Dia bilang, ya Allah, perjalanan ini bikin saya tahu siapa Ummi, maksudnya siapa ibu mertuanya itu. Dia bilang, saya itu sering dengar orang-orang di negeri kami gitu ya, di Abramut, di Tarim, bilang babah itu ibadahnya Masya Allah gitu kan. Tapi dia bilang, saya nggak lihat langsung. Yang sekarang karena perjalanan bersama-sama, makanya kita kalau mau kenal orang, berjalanlah bersama dengan orang tersebut, kamu kenal siapa dia.